Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karelia Pramesari dan rekan saya Imro Atunadia, Dian Ika Fitriani, Nilam Permatasari, dan Siti Livi Rizky. Bab 5 Anggaran Tenaga Kerja Langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang bekerja langsung mengolah produk atau bisa dikatakan langsung berhubungan dengan proses produksi. Untuk perusahaan yang memproduksi kursi, rotan yang disebut tenaga kerja langsung adalah tukang potong rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang melamine, dan karyawan-karyawan yang terlibat secara langsung dalam pembuatan kursi tersebut. Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja untuk karyawan yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk akan dicatat dalam tenaga kerja langsung dan digolongkan sebagai biaya overhead pabrik. Sumber data untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah data pada anggaran produksi dan standar tenaga kerja langsung. Standar tenaga kerja langsung meliputi standar jam kerja tenaga kerja langsung atau DLH (Direct Labor Hour) dan standar tarif upah tenaga kerja langsung atau DLC (Direct Labor Cost). Selanjutnya, tenaga kerja langsung mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, umumnya dikatakan biaya bawah tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Selanjutnya, fungsi atau kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan TKL atau tenaga kerja langsung dan biaya yang lebih terencana. Yang kedua, harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pengawas. Dan yang terakhir, alat pengawas biaya tenaga kerja. Selanjutnya, faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, rencana produksi. Yang kedua, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Yang keempat, sistem upah yang digunakan ada beberapa macam. Yang A, sistem upah menurut waktu per jam. Upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Yang B, sistem upah menurut hasil per unit. Upah yang besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan dengan tarif upahnya. Yang C, sistem upah dengan insentif interval upah yang besarnya pada unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Selanjutnya, kasus anggaran tenaga kerja langsung. Pada pendekatan yang digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung, pendekatan yang digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung, yang pertama, memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dari setiap produk. Kemudian, memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut Departemen Pusat Biaya atau Operasi dikalikan waktu standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam. Menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit keluaran untuk setiap departemen pusat biaya atau operasi menurut tingkat biaya tenaga kerja langsung per unit untuk memperoleh total biaya tenaga kerja langsung menurut produk. Yang kedua, memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Yang ketiga, membuat data personel menurut kebutuhan jumlah personel atau termasuk biaya. Untuk tenaga kerja langsung, setiap pusat tanggung jawab. Selanjutnya ada perencanaan jam tenaga kerja langsung. Yang pertama ada studi waktu dan gerakan. Yang kedua, biaya standar. Yang ketiga, perkiraan langsung oleh penyedia. Dan yang keempat, perkiraan secara statistik oleh kelompok staf untuk menggambarkan satu dari 4 pendekatan di
mengasumsikan produk utama diproses melalui 4 departemen produksi. Kita akan memusatkan pada satu produk dan satu departemen. Untuk contoh kasus anggaran tenaga kerja langsung, pada kasus PD Harapan, untuk membuat satu unit kecap harus melalui 3 bagian, yaitu bagian produksi 1, bagian produksi 2, dan bagian produksi 3. Asumsi DLH atau Direct Labor Hour per unit adalah sebagai berikut. Bagian produksi 1, DLH per unit sejumlah 0,5, bagian produksi 2, DLH per unit sejumlah 0,3, dan bagian produksi 3, DLH per unit sejumlah 0,1. DLC atau Direct Labor Cost per DLH adalah sebagai berikut. DLC per DLH bagian produksi 1 untuk daerah Jakarta sejumlah 15.000 dan untuk Batam sejumlah 12.000. DLC per DLH bagian produksi 2 untuk daerah Jakarta sejumlah 10.000 dan untuk Batam sejumlah 8.000. Dan DLC per DLH bagian produksi 3 untuk daerah Jakarta sejumlah 5.000, untuk daerah Batam sejumlah 3.000. Berdasarkan anggaran produksi PD Harapan tahun 2018 kuartal 3, buatlah anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran jam tenaga kerja. Pembahasan kasus PD Harapan anggaran tenaga kerja langsung tahun 2018. Untuk daerah Jakarta, anggaran produksi bulan Juli bagian 1, 2, dan 3 sebesar 91. 91 ini berasal dari tabel stabilitas persediaan Jakarta bulan Juli, yaitu 91 yang ini. Setelah mengetahui anggaran produksinya, maka kita mengisi DLH per unit. DLH per unit ini berasal dari soal. Untuk bagian 1 0,5, bagian 2 0,3, bagian 3 0,1. Jumlah DLH sendiri ini diperoleh dari perkalian antara anggaran produksi dengan DLH per unit. Untuk bagian 1 91 dikali 0,5 hasilnya 45,5. Bagian 2 91 dikali 0,3 hasilnya 27,3. Bagian 3 91 dikali 0,1 hasilnya 9,1. Untuk DLC per DLH ini berdasarkan soal, kita tinggal masukkan saja bagian 1 15.000, bagian 2 10.000, bagian 3 5.000. Jumlah DLC ini diperoleh dari perkalian antara jumlah DLH dengan DLC per DLH. Bagian 1 45,5 dikali 15.000 hasilnya 682.500. Bagian 2 27,3 dikali 10.000 hasilnya 273.000. Bagian 3 9,1 dikali 5.000 hasilnya 45.500. Nah, sekarang kita ke daerah Batam. Untuk daerah Batam, anggaran produksinya 211. 211 ini berasal dari tabel stabilitas persediaan Batam bulan Juli, yaitu 211 ini. Nah, untuk DLH per unit ini diperoleh dari soal. Kita tinggal masukkan saja untuk bagian satunya 0,5, bagian 2 0,3, bagian 3 0,1. Jumlah DLH ini diperoleh dari anggaran produksi dikali DLH per unit. Bagian 1 211 dikali 0,5 hasilnya 105,5. Bagian 2 211 dikali 0,3 hasilnya 63,3. Bagian 3 211 dikali 0,1 hasilnya 21,1. Untuk DLC per DLH berdasarkan soal, kita tinggal memasukkan saja untuk bagian 1 12.000, bagian 2 8.000, bagian 3 3.000. Jumlah DLC sendiri ini diperoleh dari perkalian antara jumlah DLH dengan DLC per DLH.
Untuk bagian 1, 105,5 dikali 12.000 hasilnya 1.266.000. Bagian 2, 63,3 dikali 8.000 hasilnya 506.400. Bagian 3, 21,1 dikali 3.000 hasilnya 63.300. Selanjutnya untuk total DLC ini diperoleh dari penjumlahan daerah Jakarta, jumlah DLC daerah Jakarta dengan jumlah DLC daerah Batam. Untuk bagian 1, 682.500 ditambah 1.266.000 hasilnya 1.948.500. Bagian 2, 273.000 ditambah 506.400 hasilnya 779.400. Bagian 3, 45.500 ditambah 63.300 hasilnya 108.800. Nah, untuk bulan Juli jumlah DLH-nya itu diperoleh dari penjumlahan antara bagian 1, 2, dan 3 hasilnya 91,9. Untuk jumlah DLC bulan Juli itu berasal dari penjumlahan bagian 1, 2, dan 3 hasilnya 1.100.000. Untuk daerah Batam jumlah DLH-nya itu 189,9 berasal dari penjumlahan bagian 1, 2, dan 3. Untuk jumlah DLC-nya itu 1.835.700 diperoleh dari penjumlahan bagian 1, 2, dan 3. Untuk bulan Juli total DLC-nya 2.836.700. Nah, sekarang untuk bulan Agustus dan September ini caranya sama seperti bulan Juli ya teman-teman. Setelah kita mengetahui semuanya, kemudian kita total. Untuk total daerah Jakarta, jumlah DLH totalnya 759,6. Untuk jumlah DLC totalnya 9.284. Untuk daerah Batam, jumlah DLH totalnya 596,7. Untuk jumlah DLC daerah Batam totalnya 5.768.100. Untuk total DLC-nya 15.052.100. Selanjutnya, anggaran jam tenaga kerja langsung. Pada bulan Juli bagian 1 Jakarta, yaitu 45,5. 45,5 ini dilihat dari jumlah DLH pada bagian produksi 1 Jakarta sebesar 45,5. Jadi, 45,5 ini dipindahkan ke sini. Untuk bagian 1 pada Batam, yaitu 105,5. 105,5 ini dilihat dari jumlah DLH pada bagian produksi 1 Batam sebesar 105,5. Jumlah dari bagian 1 yaitu 151. 151 ini dari Jakarta 45,5 ditambah Batam 105,5 hasilnya 151. Pada bulan Juli bagian 2 Jakarta, caranya sama, tinggal memindahkan saja pada jumlah DLH bagian produksi 2 Jakarta sebesar 27,3. Untuk bagian 2 pada Batam, caranya sama, tinggal dipindahkan saja dari jumlah DLH bagian produksi 2 Batam sebesar 63,3. Jumlah dari bagian 2 yaitu Jakarta 27,3 ditambah Batam 63,3 hasilnya 90,6. Untuk bagian 3 Jakarta, caranya juga sama, tinggal memindahkan saja dari jumlah DLH bagian produksi 3 Jakarta sebesar
9,1. Untuk bagian 3 pada batang pun sama, tinggal dipindahkan saja dari jumlah DLH bagian produksi 3 batang sebesar 21,1. Jumlah dari bagian 3 yaitu Jakarta 9,1 ditambah batang 21,1, hasilnya 30,2. Untuk bulan Agustus dan September, cara menghitungnya sama seperti pada bulan Juli. Selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan yang di samping dan di bawah. Cara menjumlahkan yang di samping pada bulan Juli yaitu jumlah bagian 1 151 ditambah jumlah bagian 2 90,6 ditambah jumlah bagian 3 30,2, totalnya 271,8. Setelah menjumlahkan yang di samping, kita menjumlahkan yang di bawahnya. Cara menjumlahkan yang di bawah, pada bagian 1 Jakarta bulan Juli sebesar 45,5 ditambah bulan Agustus sebesar 158 ditambah bulan September 218,5 dan totalnya 422. Selanjutnya, untuk bagian 2 caranya juga sama. Untuk menjumlahkannya tinggal dijumlahkan saja. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.